Mentari telah terbit lagi di timur, dan kegelapan mulai berlalu. Selamat pagi dan menyongsong hari baru, Bapak Ibu, kakek nenek, dan saudara-saudaraku yang baik. Puji syukur dan terima kasih kita panjatkan pada Tuhan Yesus yang Maha Pemurah. Firman Tuhan yang kita renungkan, Roma 5 ayat 8-9. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih, karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Saudaraku, salah satu hal yang pasti dalam kehidupan ini bagi manusia adalah kematian. Semua manusia, tak terkecuali, kelak berakhir hidupnya di bumi ini. Hal yang membedakan manusia yang satu dengan yang lain adalah penyebab kematian, di mana dan kapan waktu kematiannya, serta dalam keadaan seperti apa. Sebuah istilah dalam bahasa Latin mengingatkannya dengan istilah memento mori. Ingatlah kematian. Karena itu, sering saya mengingatkan tentang hal ini dengan mengajak melihat garis di telapak tangan. Di sana, seolah-olah membentuk dua huruf, MM, manusia mati. Dalam hal kematian, ada dua kematian yang punya kesamaan dan perbedaan. Setiap kematian pasti punya kesamaan. Yang mati tidak akan kembali lagi. Seiring dengan berakhir napasnya, berakhir pula aktivitasnya di bumi. Yang mati semua menjadi jenazah yang tidak bernyawa. Tapi harap diingat, meski setiap orang yang mati punya kesamaan, setiap orang juga memiliki keperbedaan. Dalam hal ini, ada yang mati sia-sia dan ada yang mati secara berharga. Seorang perampok yang tertangkap massa, lalu dihakimi sampai mati. Jelas, mati sia-sia. Mati yang karena kesalahannya dan karena perbuatan konyolnya. Saudaraku, lain halnya dengan mati yang berharga. Kematiannya memberi manfaat bagi orang lain. Kematiannya memberi dampak melahirkan kehidupan yang lebih baik. Sebuah contoh, seorang pelajar bernama Liang Yaoyi, berusia 11 tahun, dari kota Shenzhen, meninggal akibat kanker otak. Seluruh organ tubuhnya diangkat dan diberikan kepada siapapun yang membutuhkannya. Sebelum meninggal, Liang sudah meminta izin kepada ibu dan tim medis untuk segera mendonorkan organ-organ tubuh selepas kematiannya. Ini satu contoh. Kematian menjadi momen berharga buat yang lain yang masih hidup. Surat Rasul Paulus ke jemaat Roma menyatakan bahwa darah Kristus atau kematiannya menjadikan manusia dibenarkan dan diselamatkan serta terhindar dari murka Allah. Berarti
kematiannya sangat penting dan berharga. Sebab menyangkut nasib manusia, Anda dan saya. Kita semua kategori manusia yang berdosa dan layak memetik upah dosa, yakni maut. Namun dengan kematiannya, membuat kita terhindar dari murka Allah. Berhadapan dengan hal lain, bisa jadi kita masih bisa mengatasi. Namun, menyangkut dosa dan kebinasaan serta murka Allah, siapa yang mampu mengatasinya? Siapa yang bisa lolos? Disinilah makna kematian Kristus teramat berharga buat yang terbuka atas kebenaran dan kasih-Nya. Saudaraku, sungguh kematian Yesus berharga itu diawali dengan hidup-Nya yang berharga pula. Jadi, semasa hidup-Nya maupun matinya, Yesus Kristus berharga. Ibarat koin uang, kedua sisi kepingnya sama-sama berharga. Saudaraku, karena Anda dan saya adalah murid-Nya, seyogyanya kita mengikuti jejak-Nya, ajaran-Nya, tindakannya, dan hidup-Nya. Oleh karena itu, mari kita jalani hidup sebagai hidup yang berharga. Meminjam pepatah, gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama. Saudaraku, kelak ketika memento mori tiba, momen itu patut menjadi berharga, bukan momen yang sia-sia. Kita berdoa, Tuhan, tundukkan hati kami pada keagungan kematian-Mu, kematian yang berharga bagi manusia dan seluruh ciptaan Allah. Kiranya kami mengelola hidup yang berharga pula, agar kelak kematian kami pun berharga pula. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi saudaraku, selamat memasuki pagi baru. Masih bersama Pendeta Emeritus Supriyatno. Tuhan memberkati.